Dengan kreativitas dan inovasi, para pengrajin bisa saja membuat karya yang luar biasa dan menghasilkan uang. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah kertas yang dilakukan oleh seorang ibu 2 anak ini. Halo pemirsa, selamat datang di Bengkel Kreasi Meni. Mau tahu apa saja yang kita buat di sini? Mari silakan masuk. Pandai melihat peluang usaha di lingkungan sekitar. Inilah julukan yang pas untuk Tri Sugiyarti. Berkat keinginannya menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat menambah penghasilan pada keluarga, salah satu alasan Tri Sugiyarti memulai usaha ini. Jadi waktu itu saya memulainya bersama ibu-ibu di sekitar sini dengan modal 300.000. Itu pun meminjam dari uang kas RT. Kemudian kita mencoba untuk membuat kreasi dari daur ulang kertas yang ternyata buku kertas itu banyak dibuang dan dijual dengan murah sekali. Kreasi Meni, salah satu kerajinan yang memanfaatkan limbah kertas seperti buku dan kertas tidak terpakai yang ada di lingkungan sekitar menjadi berbagai bentuk keperluan rumah tangga yang bermanfaat. Di sini kita pakai brosur dari minimarket atau supermarket, buku-buku bekas anak-anak sekolah yang sudah tidak terpakai, kemudian majalah bekas, dan kertas-kertas arsip yang sudah tidak terpakai, itu semua bisa kita daur ulang di sini menjadi bentuk-bentuk yang lebih bisa dipergunakan di rumah tangga sehari-hari. Ia mengaku merasa tidak menemukan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Ya, kebetulan di Jakarta Selatan sendiri ada yang namanya Bank Sampah Induk atau BSI. Kemudian khusus untuk sampah kertas dan korannya itu disetorkan ke sini. Belum adanya sumber daya manusia yang ahli dan mahir membuat ia kesulitan di saat mendapatkan pemesanan dalam jumlah yang banyak. Karena warga sekitar sini hanya bisa sebatas menyetor atau membuat bahan bakunya seperti gulungan-gulungan ini. Untuk sampai merangkai menjadi suatu produk itu butuh keahlian. Nah pemirsa, di sini bisa kita lihat kegiatan kita setiap harinya membuat kerajinan tangan dari daur ulang kertas. Di sini setiap harinya menjadi produk-produk yang ada di sini. Ya, seperti ini sudah lebih dari 40 macam yang kita buat selama ini. Banyak mendapatkan tanggapan positif dari para warga sekitar. Tentu ada saja masyarakat yang menanggapinya dengan negatif. Tapi itu semua tidak menjadikan Tri dan tim menjadi patah semangat. Di warga sekitar sih selama ini positif-positif saja dan baik-baik saja. Kalaupun itu ada yang kurang mendukung, ya itu kita jadikan sebagai cambuk untuk lebih maju gitu. Selama ini, produk Kreasi Meni banyak difasilitasi oleh pemerintah daerah Jakarta untuk mengikuti bazar, pameran, maupun kegiatan pemasaran lainnya. Iya, selama ini pemasaran kita banyak difasilitasi oleh pemerintah, terutama pemerintah DKI, antara lain bazar-bazar, pameran-pameran, event-event. Kemudian terakhir peraturan gubernur yang baru ini adalah kita mendapat satu gerai di setiap mal-mal terdekat rumah kita menurut KTP wilayah kita. Tetapi tidak semua bisnis harus dimulai dengan modal besar. Ada banyak bisnis dengan modal kecil bisa sukses asalkan dilakukan dengan serius. Dulu modal awal sekali kita meminjam itu Rp300.000. Untuk saat ini per bulannya itu kita bisa menghasilkan antara 7 sampai 15 juta per bulan. Kedepannya, ia berharap agar lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang dapat berkarya dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas, serta bisa mengembangkan usahanya hingga ke mancanegara. Inginnya lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa memberdayakan dirinya, mengekspos dirinya supaya bisa
menghasilkan, bisa berkarya dan bisa go internasional, membawa nama Indonesia, bahwa di sini ada kami yang membuat produk-produk dari barang-barang yang tidak terpakai menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi dan bisa digunakan kembali gitu. Selanjutnya, masih ada pebisnis UKM yang ramah lingkungan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Green UKM.